Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku se-Islam dan semua yang pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan pada kita berupa kesehatan, iman, hidayah, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah, bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dan nantinya kalau seandainya kita ini diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan kajian online yang akan kita buat per tema. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, aktivitas banyak di rumah, maka dari itu kita akan ngaji online dan mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya. Karena pengajian di rumah juga diliburkan sudah hampir 2 bulan ini, dan juga aktivitas apapun yang mungkin pengajian di luar juga beberapa banyak yang diliburkan. Maka dari itu dengan adanya pengajian online ini mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya, dan kita benar-benar bisa mendapat syafaatnya, bisa berkumpul dengan beliau bersama para sahabat, para tabi'in, dan para salafus salihin. Akhirnya kita bisa bertemu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian hari ini kita akan membahas tentang berdoa. Berdoa sebuah kewajiban. Kenapa saya katakan kewajiban? Doa itu wajib sebenarnya. Karena jelas ayatnya itu perintah. Ayatnya itu perintah. Ud'uni. Jadi kan ini adalah fi'il. Coba kita tengok dalam Al-Quran bahwa itu adalah perintah. Ud'uni astajib. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku. Firman Allah, mintalah kepadaku. Kalau kita diperintah kemudian kita nggak mau menjalankan, otomatis kita durhaka kepada Allah. Bahkan janji Allah di sini, kalau seandainya kita meminta, Allah pasti akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jikalau hambamu bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, anni tentang aku, fa ini qarib, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, jikalau dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, akan mereka selalu berada dalam kebenaran. Kita itu diperintah oleh Allah untuk berdoa. Namanya perintah, ya kita jalankan. Maka tidak heran kalau seandainya orang yang nggak mau berdoa, itu mereka kategori orang yang sombong, dan Allah murka. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak berminta kepada Allah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Karena kan diperintah. Sudah kurang apa kita sebagai manusia? Kita tuh diminta. Tapi ingat, kalau kita ingin dikabulkan doa-doa kita, falyastajibu li, maka penuhilah perintahku. Perintah Allah banyak. Dalam surah Al-Fatihah sudah jelas sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba ini beribadah, menyembah.
Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah hamba ini meminta pertolongan. Ini diawali dengan ya'budu, iyyaka na'budu. Berarti kan secara tidak langsung bahwa kita memang diperintah oleh Allah beribadah, kemudian minta. Ibarat orang kerja, orang gajian itu ya kerja dulu baru dapat gajian. Nggak mau ibadah, pengen dikabulkan doanya oleh Allah. Nah ini jadi masalah. Siapa yang mau mengabulkan, nggak mau berdoa. Tapi memang mungkin ada pertanyaan, mereka orang yang tidak ibadah, tapi ketika minta kok diberi. Ini adalah rahmannya Allah, itu sifat maha pemberinya Allah, maha pengasihnya Allah. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, maha penyayang, itu akan diberikan kepada mereka-mereka yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba ini betapa Allah itu murahnya, perhatian, sayangnya pada kita. Kita itu diminta oleh Allah untuk berdoa. Maka di saat-saat seperti ini, maka kita gunakan, kita benar-benar minta. Sebenarnya minta kepada Allah itu harus setiap saat bisa. Enggak harus di tempat mustajabah, walaupun tempat mustajabah atau di saat mustajabah itu lebih afdal. Tapi dimanapun kita berada, silakan minta kepada Allah. Itu tandanya bahwa kita memang butuh pada Allah. Maka coba, kalau dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa memang janji Allah tidak akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka coba amati hadis ini. Mamin muslimin, tidak ada seorang hamba Islam yad'u bi ta'watin, berdoa dengan sebuah doa, laisa fiha ismun, yang tidak mengandung dosa. Jadi doanya itu doa yang baik, yang tidak mengandung dosa. Maksudnya doa yang baik otomatis kembali pada kita juga. Dan doa yang jelek juga akan kembali pada yang berdoa. Maka jangan berdoa yang jelek, doa yang baik. Jelas akan bermanfaat buat kita semua. Laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Dan juga orang yang berdoa itu tidak memutus silaturahim. Ini indikasinya apa? Kalau kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka kita jangan memutus silaturahim. Kalau orang Jawa mengatakan tidak wawu. Semakin banyak kita memiliki musuh dan mungkin kita nggak mau tegur sapa, ini setidaknya yang akan menghalang-halangi doa kita. Begitupun perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, ini yang akan menghalang-halangi doa kita. Maka apa janji Allah? Illa atahullahu bi ihda thalatha. Allah akan memberikan pengabulan doa itu dalam tiga kategori. Jadi 3 kemungkinan ini yang akan diberikan Allah pada kita. Dan ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa itu yang pertama? Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, doanya itu segera dipenuhi. Doanya itu segera dipenuhi, langsung dipenuhi ketika minta, ya Allah, mudahkanlah urusan saya ini. Setelah kita minta, tiba-tiba Allah memberikan jalan. Ini berarti langsung dipenuhi. Ya Allah, berilah saya ini kekayaan. Tiba-tiba Allah memberikan rezeki, apa itu, usaha kita lancar, kita menjadi orang kaya, langsung dipenuhi. Itu kategori yang pertama. Kemudian berikutnya, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Apakah alternatif kedua ini juga bisa terjadi? Doa kita itu tidak diberikan Allah pada kita di dunia, tapi doa kita ini disimpan oleh Allah dan nanti diwujudkan di akhirat. Nah, ini yang terkadang ketika kita berdoa, kita maunya itu harus langsung di dunia. Padahal kita tidak tahu yang kita minta itu baik atau tidak. Terkadang ada orang yang minta sukses, ternyata ketika di puncak kesuksesan ini barokahnya hilang.
Jadi kebaikan itu tidak ada, justru dia semakin jauh dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dirinya tidak menemukan keberkahan hidup karena dia semakin jauh dari Allah, dan akhirnya terpuruk, bahkan menjadi orang yang su'ul khatimah. Semuanya paham, semuanya mengerti, dan semuanya tahu bagaimana kisah Sa'labah. Ini seorang sahabat, ahli ibadah. Tapi cuma Sa'labah ini diuji Allah dengan sebuah kemiskinan. Miskin. Tapi Sa'labah selalu minta kepada Rasulullah agar didoakan. Sa'labah ini minta agar didoakan oleh Rasulullah, biar Sa'labah tidak menjadi orang miskin, biar Sa'labah menjadi orang kaya. Rasulullah ketika diminta kayak gitu, Rasulullah paham bahwa Sa'labah ini dengan kondisi seperti ini itu lebih baik. Kalau seandainya Sa'labah ini kaya, Rasulullah sudah tahu bahwa Sa'labah ini tidak akan mendapatkan kebaikan dalam kekayaannya itu. Sekali ditolak, 2 kali, dan bahkan berkali-kali. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah. Mendoakan Sa'labah agar Sa'labah ini menjadi orang kaya. Akhirnya Sa'labah menjadi orang kaya beneran. Jadi kambing yang dimiliki oleh Sa'labah itu berkembang pesat. Apa yang terjadi? Yang biasanya jamaah sholat 5 waktu, dengan Rasulullah akhirnya Sa'labah mulai mengurangi aktivitas jamaahnya. Duhur biasanya datang ke masjid, tiba-tiba tidak ditemukan lagi berada di shaf jamaah bersama Rasulullah. Dicari di mana Sa'labah. Sa'labah berada di tanah lapang sedang mengembala kambing. Kemudian asar masih datang. Kemudian beberapa waktu kemudian asarnya hilang. Kenapa? Sa'labah nggak ada. Duhur juga nggak ada, asar nggak ada. Sa'labah sibuk mau memasukkan kambingnya, karena kambingnya jumlahnya banyak. Kemudian asar, maghribnya hilang. Kenapa maghrib jamaah tidak jamaah Sa'labah? Karena Sa'labah memasukkan kambing, dan kalau orang Jawa mengatakan diangi kambingnya itu. Akhirnya Isya masih bertahan. Setelah itu Isya nggak ada lagi. Sa'labah kecapean. Allah. Sampai bahkan subuh pun juga hilang. Lengkap sudah 5 jamaah hilang. Jadi subhanallah, ini sebuah contoh. Tapi setidaknya dengan kisah kayak gini, bisa jadi kalau kita minta kemudian diberikan oleh Allah langsung, karena kita maksa, ini dalam konteks kata maksa, akhirnya itu tidak menjadi kebaikan buat kita. Maka yang paling bagus adalah memang kita minta doa, kita embel-embel. Kalau berdoa itu yang jelas. Kalau berdoa yang jelas, ya Allah, berilah saya, jadikan saya orang kaya. Kalau kita berhenti hanya seperti ini, kemudian tiba-tiba dikabulkan oleh Allah, kita kaya beneran, tapi barokahnya hilang. Nah ini kita katakan, ya Allah, berilah saya menjadi orang ahli zakat. Jadi orientasinya nanti kita adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kalau zakatnya banyak, otomatis harta kita banyak. Jadi mindset pikiran kita rubah. Ya Allah, jadikan saya adalah orang yang ahli membantu fakir miskin. Orang-orang yang bisa menjadi donatur di masjid. Nah, kalau kita jadi donatur masjid, otomatis kita ini menjadi orang kaya. Bahkan ketika kita minta biar ke tanah suci pun, jangan mandek, ya Allah berilah saya kesempatan untuk bisa ke tanah suci, untuk haji ataupun umroh. Jangan berhenti di sini. Ini saya contohkan dengan doa-doa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Karena memang doa kalau dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bagi kita orang Indonesia, orang Jawa, karena kita ya tahu artinya lebih mantap, lebih enak. Kalau saya sendiri kadang berdoanya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Tambahi, ya Allah berilah saya kesempatan untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah, menunaikan ibadah haji atau umroh dengan mudah, dengan penuh, dengan sehat, dan membawa barokah. Nah, jadi kita minta lengkap. Toh kalau nanti kita berangkat kemudian dikabulkan oleh Allah, kita dalam kondisi dengan kemudahan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian kita dalam kondisi sehat. Dan kemudian saat pulang dari tanah suci kita semakin barokah.
langsung aja. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, yang kita minta adalah ilmu manfaat. Ilmu manfaat, bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu manfaat. Kemudian kita minta apa lagi? Warizqan wasi'a, tidak berhenti ini, tapi ada namanya halalan thayyibah. Kita minta itu rezeki yang berlimpah, yang halal, yang baik. Halal, baik. Jadi yang kita dapatkan itu halal, kemudian caranya juga baik, maslahat, enak. Kemudian ditambah lagi wasyifaan min kulli da'in wasaqamin. Sembuh dari segala penyakit. Enak, ilmu manfaat, rizki berlimpah, halal barokah, kemudian kita sehat. Penyakit yang kita derita diambil, disembuhkan oleh Allah. Betapa nikmatnya. Maka redaksi doa ini harus kita perhatikan. Redaksi doa kalau seandainya kita minta kepada Allah dengan bahasa kita itu harus kita perhatikan. Kecuali kalau kita memang benar-benar membaca doa yang tertulis dalam Al-Quran. Sudah pakem, sudah jelas itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, coba kita ingat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama doa itu langsung dipenuhi. Kemudian ada doa itu disimpan di akhirat. Maka jangan berkecil hati. Tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Kalau tidak diberikan di dunia ini, bisa jadi di akhirat kita akan menemukan apa yang kita minta. Dan ingat, terkadang ini yang ketiga ini yang ketiga. Wa imma ayyusarrifa anhu minasu mithlah. Bisa jadi doa yang kita minta pada Allah itu tidak beri sesuai dengan apa yang kita minta, tapi yusarrifa anhu. Jadi diganti. Doa kita itu diganti. Padahal kita minta kaya, kita minta rezeki yang berlimpah, halalan thayyibah, ternyata rezeki kita belum berlimpah. Tapi kita diberikan dari sisi yang lain, kita selamat dari sebuah musibah, selamat dari sebuah kejahatan. Ini sebagai ganti dari doa-doa kita. Jadi dengan doa kita tidak ada istilah rugi. Sekali lagi kita minta pada Allah, tidak ada istilah rugi. Dan Allah suka dan menyukai orang-orang yang mau berdoa, hamba yang berdoa kepadanya. Beda dengan manusia. Kita minta pada manusia sekali mungkin dikasih, 2 kali paling dikasih, yang ketiga kali mungkin kita akan dimarahin. Itu kalau kita minta pada makhluk. Beda kita minta kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab yang maha memberi, Ar-Rahman yang maha mengasih. Allah kita minta, Allah akan memberi. Nah, jadi Allah akan mengabulkan doa kita langsung, atau menunda doa itu, atau doa itu diganti dengan yang lain yang lebih pas dan lebih baik buat kita dari apa yang kita minta, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri tentang kebutuhan kita. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita sukai itu justru itu yang jelek bagi kita. Naudzubillah. Bisa jadi yang kita benci, wa sa'an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Yang kita benci justru itu lebih baik. Maka di sini diteruskan dalam hadis ini, idza qalu idan nuksiru qalallah nuksiru. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita perbanyak. Kita perbanyak doa. Kita perbanyak doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kalau kita memahami doa ini, doa itu pengabulannya macam-macam. Ini sudah disebut 3 tadi dalam hadis. Jadi pengabulan doa itu bisa jadi istijabat. Ini faktor pengabulan doa. Sekarang kita bahas faktor pengabulan doa. Yang pertama, istijabatul doa itu karena apa? Karena istijabatul auqat. Kita berdoa itu menjadi dikabulkan doa kita oleh Allah, bisa jadi langsung dikabulkan atau mungkin ditunda. Itu istijabahnya itu karena apa? Karena waktu yang kita pakai.
Dan ini banyak sekali waktu yang kita pakai yang mustajabah. Jadi waktu yang mustajabah ini ya contoh yang paling kita sering mungkin di sulusul lail sepertiga malam. Atau fi kulli duburi sholatin, di setiap selesai sholat. Atau inda khatmil Quran, ketika khatmil Quran kita membaca Al-Quran. Au bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qamah. Atau inda sujud, ketika sujud. Ini waktu-waktu mustajabah. Bainal khutbata ini, yaitu antara dua khutbah ketika kita sebagai orang Islam laki-laki kita mengikuti khutbah Jum'ah, ketika khatib duduk kita doa banyak. Itu mustajabah bainal khutbatain. Jadi banyak sekali. Atau inda nuzulil mator, ketika turunnya hujan. Nah, ini hujan turun, di saat hujan turun itu waktu mustajabah. Nah, ini waktu yang membuat doa itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, faktor apa? Istijabatul makan. Karena doa itu dikabulkan karena tempat. Dan tempat yang mustajabah itu hanya ada di Mekah Madinah. Makanya mahal ke sana itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah dalam kondisi sehat dengan penuh kemudahan dan barokah. Amin. Allahumma amin. Jadi di sana tempat mustajabah banyak. Seluruh area tanah haram mustajabah. Dikerucutkan lagi di Multazam mustajabah. Di dalam Hijr Ismail mustajabah. Di area Matof mustajabah. Di bawah talang emas mustajabah. Di dalam Masjidil Haram mustajabah. Semuanya tempat-tempat mustajabah. Kalau di Madinah, di Raudhah mustajabah. Di dalam Masjid Nabawi mustajabah. Insya Allah. Itu istijabatul makan. Ada yang ketiga, istijabatul da'i. Jadi doa ini dikabulkan karena memang orang yang berdoa itu dekat dengan Allah, kekasih Allah, waliullah, dekat dengan Allah. Nah, orang yang seperti ini butuh orang yang ikhlas, itu doa yang dikabulkan. Orang tua kepada anaknya, doa dikabulkan. Orang yang terdolimi, doa dikabulkan. Ini orang yang mendoakan. Jadi hati-hati hadirin sekalian dengan seperti itu. Maka dari itu dengan kesempatan yang seperti ini kita sedekah doa. Jangan egois dengan doa. Berdoa buat diri sendiri, jangan berhenti untuk diri sendiri. Doakan keluarga, jangan berhenti buat keluarga saja. Doakan tetangga kita, sahabat kita, masyarakat kita, bangsa kita. Dan untuk saat ini seperti pandemi kayak gini, wabah kayak gini, doakanlah semuanya. Jangan berhenti untuk mendoakan diri sendiri saja. Doakan orang lain, masyarakat nih, kampung kita, negara kita, dan mereka relawan-relawan, tim medis, para dokter. Doakan mereka, biar mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan. Dan saudara kita yang sedang sakit, doakan. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pertemuan perdana untuk episode yang pertama tentang doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan itu membawa kebaikan buat kita semuanya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala khilafan, dan saya akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.